Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat GBI Petamburan dan cabang-cabang dimanapun saudara berada yang setia untuk mengikuti PBS lewat live streaming ini. Ini pertemuan yang kedua, saya bersuka cita dan bersyukur untuk respon rekan-rekan yang sudah mengikuti. Banyak viewer yang saya perhatikan ketika PBS pertama ditayangkan minggu lalu. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu apakah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia ini merupakan atau ada hubungannya dengan akhir zaman atau ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini akan sangat menarik karena banyak pendapat, banyak khotbah-khotbah yang pro dan kontra mengenai hal ini. Nah, saudara-saudara, apa urgensinya kita membahas tema ini atau apa yang melatar belakangi? Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, timbulnya banyak opini atau penafsiran yang berbeda dari banyak rohaniawan Kristen ataupun yang bukan dari Kristen tentang pandemi ini. Nah, mereka punya pendapat yang berbeda-beda yang berkaitan dengan apakah COVID ini merupakan tanda kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Yang kedua berkaitan dengan hal ini tentu timbul reaksi yang beragam. Ya, terutama dari pendengar, tidak menutup kemungkinan ya ada jemaat Petamburan bisa saja menjadi sebuah kebingungan terhadap penafsiran-penafsiran yang timbul selama ini. Beberapa mereka bisa saja punya respon yang takut, mungkin ada yang pasrah atau sebaliknya ada yang antusias. Ya, saya berharap saudara termasuk yang antusias. Nah, pertanyaan dari tema, jika COVID-19 ini adalah merupakan tanda kedatangan Tuhan, ya apa dalilnya, apa yang Alkitab katakan, apa bukti-bukti yang terdapat dalam Alkitab. Atau juga sebaliknya, kalau COVID-19 ini bukan merupakan bukti tanda kedatangan Tuhan yang kedua, nah apa alasan mereka? Nah, saudara-saudara, coba mari kita akan mulai bahas tema ini. Ya, saudara-saudara, saudara yang mau mencatat, ya saudara yang mau mengetahui lebih lanjut atau yang mau bertanya, nanti diberikan ruang kesempatan saudara bisa WA. Ya, saudara-saudara, pandangan yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan tanda akhir zaman. Memang ada, mereka ungkapkan alasannya. Kalau mengacu kepada Matius pasal yang ke-24, coba saya akan bacakan buat saudara-saudara. Matius 24. Ini merupakan perikop di mana Tuhan memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan kepada dirinya oleh murid-murid ketika ditanya mengenai kedatangan Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat yang mulai dari ayat yang ke-3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi saudara-saudara, ada mereka yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan tanda kedatangan Tuhan, karena memang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara-saudara. Nah, perikop mengenai ini dicatat juga di dalam kitab Markus. Ya, cuma memang saudara-saudara, kalau memang mau fair, bahwa mereka yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan merupakan tanda akhir zaman dan kedatangan Tuhan, ternyata Injil Lukas memberikan satu pandangan yang sedikit beda. Kalau saya baca di dalam Lukas pasal yang ke-21, Lukas pasal yang ke-21 dikatakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ini perikop yang sama ya saudara-saudara. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, saudara-saudara, sedikit berbeda karena Lukas menyatakan bahwa akan ada penyakit sampar, walaupun di sini tidak ditulis sebagai COVID-19, tapi paling tidak penyakit sampar ini adalah penyakit menular. Nah, saudara-saudara, apalagi pendapat yang mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak ada hubungannya dengan akhir zaman. Tulisan Paulus tentang akhir zaman tidak ada yang secara spesifik berbicara soal pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Ya. Lalu yang lain dikatakan bahwa ternyata pandemi karena penyakit yang sifatnya mengglobal itu pernah terjadi setiap 100 tahun, kurang lebih 100 tahun sekali. Ya. Pernah terjadi flu yang mirip dan membuat banyak orang meninggal, begitu banyak, jutaan orang itu terjadi. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan tanda akhir zaman mengatakan bahwa ini sesuatu yang terjadi secara normal yang bisa saja berulang. Nah, saudara-saudara, bagaimana Alkitab menyingkapi tentang tema ini? Apakah COVID-19 pandemi ini merupakan tanda akhir zaman atau tanda kedatangan Tuhan yang kedua? Coba mari bersama-sama kita akan bahas. Yang pertama, saudara-saudara, Alkitab menasehatkan agar kita itu disuruh peka terhadap tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Ya, tentu lebih khusus pada saat ini, yaitu tanda kedatangan Tuhan. Jadi tanda kedatangan Tuhan, kita memang disuruh untuk jangan sampai kita tidak tahu gitu. Jadi artinya dalam setiap perkara, apalagi ini sudah mengglobal, kita harus betul-betul sebagai orang percaya bertanya-tanya, apakah ini betul tanda dari Tuhan atau tidak? Di dalam Matius pasal yang ke-16
Tuhan pernah mengecam orang-orang Farisi. Dia berkata bahwa kalau pagi hari kau lihat langit memerah dan kau berkata ya hari ini akan cerah. Tapi sore hari kamu melihat langit merah, ya hari ini akan mendung. Lalu Tuhan berkata begini, tanda alam kamu tahu, tapi tanda zaman kamu tidak tahu. Nah saudara-saudara, itu artinya bahwa Tuhan menyuruh umatnya itu memiliki sebuah kepekaan terhadap tanda-tanda apa yang Tuhan mau kerjakan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan, termasuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5, saya baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ini tulisan Paulus yang ada kaitannya dengan akhir zaman. Dikatakan begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah saudara-saudara, seakan-akan Rasul Paulus pada ayat ini mau mengatakan bahwa memang kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Ya saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tanda-tanda mengawali kedatanganku, aku kasih tahu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau peduli dan tidak peka. Jadi saudara-saudara ingat bahwa Alkitab sendiri menyuruh kita ini jangan easy going, jangan cuek. Kita perlu bertanya, ya apakah tanda fenomenal yang sedang mendunia ini ya datang dari Tuhan? Apakah ini merupakan tanda kedatangan Tuhan, tanda akhir zaman atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini terjadi pada masa hampir semua tanda zaman dalam Injil digenapi. Jadi saudara-saudara, ingat ini. Jadi COVID-19 ini terjadi berbarengan atau terjadi pada masa di mana semua tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semua digenapi. Saya kasih contoh ya saudara-saudara. Apa yang ditulis di dalam Injil Matius yang tadi kita sudah baca. Ya, akan timbul penyesat, nabi-nabi palsu. Wah, dari dulu kita sudah tahu. Begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Bahkan tokoh-tokoh yang mengatakan Mesias juga sudah begitu banyak. Kan terjadi peperangan atau deru tentang perang. Nah, kita sudah tahu. Ya saudara-saudara, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apalagi saudara-saudara kita lihat ketegangan-ketegangan antara bangsa sampai sekarang. Perang dingin itu sudah bukan merupakan rahasia lagi. Ya saudara-saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, banyak orang murtad. Seperti yang ditulis di dalam kitab Matius, itu sudah digenapi. Dan yang terakhir saudara-saudara dikatakan, dan Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Saya merasa yakin ya dalam dunia modern sekarang, dengan kecanggihan teknologi, maka berita tentang Yesus, Alkitab, ya literatur-literatur tentang keselamatan, tidak ada satu bangsa pun mungkin yang tidak punya. Ya, semua akses bisa diakses. Dan ini bisa membuktikan bahwa tanda kalau di urutannya yang diberikan oleh Tuhan sebagai urutan yang terakhir, bahwa Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh bangsa, sudah digenapi. Namun saudara-saudara, saya tambahkan lagi. Ternyata saudara-saudara di Injil Matius dan di Injil yang lain, ternyata tanda kedatangan Tuhan dan akhir zaman disertai dengan tanda-tanda yang lain. Seperti misalnya
analogi habit manusia pada zaman, misalnya pada zaman Nuh. Ya, mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ini kan satu keadaan kehidupan, habit moral, ya, kecenderungan manusia. Dan ini semua hampir bisa klop bahwa kita sedang berada di penghujung zaman. Apalagi saudara-saudara. Nah, yang menarik, yang membuat saudara-saudara harus betul-betul merasa yakin bahwa kita ini sedang berada di penghujung zaman, di mana Tuhan akan segera datang. Yaitu saudara-saudara apa? Dikatakan, kalau kamu melihat pohon ara, ranting-rantingnya bertunas melembut, maka ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau kita memikirkan sudah di ambang pintu, saya berpikir, ya saya percaya bukan 10 meter di ambang pintu, itu udah satu langkah karena di ambang pintu. Itu artinya sudah begitu dekat. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini berbicara tentang kembalinya bangsa Israel. Sejak bangsa Israel diruntuhkan, ya, tahun 70 Masehi, bangsa Israel akhirnya berserak di seluruh dunia, berdiaspora ke seluruh dunia. Dan setelah itu saudara-saudara, tanah Israel diduduki oleh bangsa-bangsa. Dan tidak lagi ada bangsa Israel di dunia ini. Lebih dari 1000 tahun. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama, ya 1916, 17, 18, ternyata saudara-saudara, pasukan sekutu yang pada waktu itu di dalam keadaan kepepet oleh blok Jerman, yang mendapatkan satu kekuatan, amunisi segar, karena seorang, ya, ilmuwan bernama Dr. Weizmann itu menemukan satu benda, ya, yang disebut dengan bubuk mesiu, sehingga menyebabkan sekutu mendapatkan pasokan senjata yang luar biasa. Dan Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh sekutu. Nah, akibat hal ini, saudara-saudara, maka timbulnya satu perjanjian yang namanya Perjanjian Balfour, ya, 1917, 1918, saudara-saudara. Nah, Perjanjian Balfour ini mengakibatkan, ya saudara-saudara, ada satu kemudahan dari pihak sekutu yang sedang memegang kekuasaan pada waktu itu, yang bisa menyebabkan akhirnya ada tawaran tentang permintaan orang-orang Israel di seluruh dunia, ya saudara-saudara, terutama dari Amerika dan Eropa, untuk bisa beli tanah di Israel. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu merupakan pertama kalinya dari lebih dari 1000 tahun bangsa Israel tidak ada di tanahnya sendiri. Dan sejak 1918, 1919, maka ada gelombang kembalinya bangsa Israel dari seluruh dunia ke Israel. Dan mereka beli tanah di situ. Sampai ada dua tahun, ya, merupakan tahun spesial yang saudara perlu yang menjadi atensi buat kita. Ini tahun, yaitu yang pertama 1948. Tahun 1948 bangsa Israel merdeka dan diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada tahun yang kedua, yaitu tahun 67. Ada apa saudara-saudara tahun 67? Tahun 67 adalah tahun di mana bangsa Israel itu menguasai seluruh tanah Israel, tanah Palestina, termasuk apa? Termasuk tanah Kanaan, ya, Yerusalem, ya saudara-saudara. Ini semuanya berada di dalam kekuasaan. Walaupun akhirnya oleh karena kepentingan politik, maka satu situs yang paling bagus, ya, yang diyakini sebagai tempat suci, baik oleh orang Kristen maupun saudara sepupu kita orang Muslim, yaitu daerah
Masjidil Aqsa dan sekitarnya diberikan kembali kepada orang-orang Palestina pada waktu itu. Nah, itu 2 tahun yang perlu menjadi atensi buat kita, bahwa 2 tahun ini merupakan tahun di mana pohon ara sudah bertunas. Artinya saudara-saudara, pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia itu hadir di tengah-tengah momentum di mana penggenapan kedatangan Tuhan akhir zaman sudah begitu dekat. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga adalah Injil Lukas. Injil Lukas dengan jelas mengatakan bahwa tanda kedatangan Tuhan disertai dengan akan terjadi gempa bumi. Ya saudara-saudara. Lalu apa lagi? Akan ada penyakit sampar. Artinya saudara-saudara, kalau penyakit sampar ini mewakili penyakit menular. Ya, saudara-saudara bisa bayangin apa yang sedang kita alami di depan mata kita. Dan bahkan belum berakhir. Dan belum ada tanda-tanda berakhir. Penyakit menular ada di depan saudara hari-hari ini. Ini merupakan satu penggenapan yang ditulis oleh Injil Lukas. Yang keempat, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan nubuatan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan begini, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Saya percaya saudara-saudara, ya setiap masa ada kesukaran. Tetapi saudara-saudara, saudara sedang berada 2000 tahun setelah nubuatan ini disampaikan oleh Paulus. Jadi sudah berjarak begitu lama, itu yang pertama. Yang kedua, kesusahan yang saudara sedang hadapi dan saya sedang hadapi sekarang, ini kesusahan yang fenomenal, kesusahan yang orang sebelumnya tidak mengira. Ya, walaupun dihubung-hubungkan mirip dengan flu yang terjadi mungkin 100 tahun yang lalu, tapi paling tidak saudara-saudara, bahwa kesukaran yang sedang kita hadapi secara mengglobal ini saudara-saudara, ini bukan kesukaran yang biasa. Jadi artinya penggenapan tentang pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, ini sedang digenapi hari-hari ini. Yang kelima saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, Ibrani 12 ayat yang ke-26. Saya baca buat saudara-saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, tentu banyak tafsiran. Ya saudara-saudara mengenai ini. Kalau saudara baca buku-buku tafsir, maka Ibrani yang khusus nih 26, 27, 28 ini banyak tafsiran. Tentu setiap tafsiran memberikan nilai-nilai rohani yang akan membantu kita untuk bertumbuh. Tetapi saudara-saudara, dari sekian banyak tafsiran, ini bisa juga berbicara tentang ketika Tuhan ya misalnya menghukum dunia. Ya saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika Tuhan menghukum dunia pada masa tribulasi, pada masa kesusahan, ya saudara-saudara, di mana gereja Tuhan sudah diangkat, maka saudara-saudara, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi kekuatan Tuhan sendiri. Ya, di bumi akan digoncang, ada begitu banyak penderitaan, kesusahan yang Tuhan akan berikan
bahkan tanda-tanda di langit. Saudara-saudara, ini bisa berbicara tentang itu. Tetapi yang lain, saudara-saudara, ini bisa berbicara tentang bangsa-bangsa. Ya, saudara-saudara, ini sedang berbicara tentang ideologi besar. Ini bicara tentang tokoh-tokoh, saudara-saudara, bahwa Tuhan sedang menggoncang dunia ini. Ya, ada banyak peristiwa dari abad ke abad bahwa Tuhan menggoncang, dan hari-hari ini saudara-saudara Tuhan sedang menggoncang segi-segi di dalam dunia ini, termasuk bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, ini juga bisa berbicara tentang bahwa COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk menggoncang ekonomi bangsa-bangsa. Ya, sendi-sendi bisnis di semua area sedang digoncang. Kemajuan teknologi sedang diuji, sedang digoncang, saudara-saudara. Dan hampir 4 bulan lebih dunia sudah merasakan, saudara-saudara, dunia sudah merasakan. Nah, di dalam tayangan klip ini, saudara-saudara boleh melihat satu data yang paling tidak membuat kita ini berpikir bahwa ini pandemi bukan pandemi sembarangan. Ya, saudara-saudara, ini sedang menggoncang sendi-sendi bukan satu bangsa, tapi seluruh bangsa di dunia ini. Dan kesulitan, penderitaan sedang terjadi. Ya, saudara boleh lihat tayangan berikut ini. Maskapai Flybe di Inggris menyatakan diri pilot dan menghentikan semua penerbangannya menyusul rendahnya permintaan akibat merebaknya virus corona. 2.000 orang berisiko kehilangan pekerjaan, sementara pekerja lain di bandara dan rantai pasokan juga dalam bahaya. Just feel really sad, aren't we? Just really sad. Flybe tidak sendirian, industri maskapai penerbangan global juga terpukul. We could see the effect on revenues exceed 100 billion, around about 19% of global passenger revenues. So this would be a revenue shock equivalent to what was seen in the global financial crisis. Kasus COVID-19 di Inggris meningkat tajam dan pemerintah mengatakan fokusnya beralih dari upaya membendung ke menunda dampak puncak wabah ini. Pemerintah Inggris juga membuat perencanaan untuk menghadapi skenario terburuk. Di seluruh Eropa, pertemuan-pertemuan besar dibatalkan atau ditunda, mulai dari pameran dagang hingga event olahraga. Dampak ekonominya mulai jelas terasa. Italia telah menutup semua sekolah dan universitas. Di Venesia yang biasanya dipenuhi pengunjung, kanal-kanal semuanya kosong. Kunjungan wisata menurun di seluruh dunia. Penjualan mobil di Tiongkok merosot hingga 80% dalam sebulan dan rantai pasokan juga terganggu. Dana Moneter Internasional IMF memangkas perkiraan pertumbuhan global dan menawarkan bantuan hingga 50 miliar dolar bagi negara-negara miskin yang berjuang menghadapi wabah virus corona. We do have up to $10 billion available for low-income countries to tap in with zero interest rates. And obviously we would prioritize countries, especially countries in Africa that have already been faced with difficulties. Studi yang belum lama ini diterbitkan Lancet menunjukkan banyak negara Afrika akan bergumul untuk mengatasi wabah yang besar ini. Studi itu menyoroti Nigeria, Ethiopia, Sudan, Angola, Tanzania, Ghana, dan Kenya sebagai negara-negara yang paling rentan. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, saudara-saudara,
perhatikan, saya ingin menambahkan kembali tentang apa yang sedang terjadi, bahwa lewat COVID ini, saudara-saudara, kita mau melihat bahwa ada satu kesulitan yang besar yang sedang mengglobal di seluruh dunia, yang ada hubungannya dengan poin yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua. Bagaimana kita tidak perlu ragu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan tanda dari Tuhan menjelang kedatangan yang kedua kali. Saudara-saudara, saya mencatat atau membaca satu berita dari BBC News, ya, BBC News Indonesia, dikatakan pada 24 Juni, COVID-19 dikatakan Indonesia berpotensi resesi. Dampak yang terjadi, dampak resesi ekonomi jauh lebih berat ketimbang krisis moneter 98. Yang ngomong ini, yang berbicara ini, ya tentu Ibu Sri Suryani, ya saudara-saudara. Dia bukan orang sembarangan, ya, dia pakar di bidangnya. Tentu dia punya alasan-alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa resesi akan ekonomi yang terjadi di Indonesia bisa lebih buruk dari 98. Tentu negara kita sedang mengupayakan melawan atau paling tidak bertahan untuk hal ini, ya saudara-saudara. Lalu di berita yang lain, saudara-saudara, kalau saudara baca BBC News Indonesia 18 Mei dikatakan dampak wabah COVID-19 itu menyebabkan Jepang, negara maju ini, saudara-saudara, memiliki catatan kinerja terburuk, ya saudara-saudara, dibanding puluhan tahun yang ke belakang, saudara-saudara. Ini menggoncang juga negara maju ini, saudara-saudara. Lalu dikatakan yang tanggal yang lain dikatakan virus corona dikatakan gini, karena wabah dunia menghadapi resesi yang lebih buruk daripada depresi besar tahun 1930-an. Saya belum lihat data ada apa sih 1930-an, tapi ada resesi ekonomi tahun 1930-an. Saya bacakan sedikit ya. IMF menggambarkan penurunan ekonomi ini sebagai yang terburuk sejak depresi besar, resesi berkepanjangan pada tahun 1930-an. Mereka menyatakan pandemi ini telah mendorong dunia ke dalam satu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan wabah ini akan terus berkepanjangan dan ini akan sangat berbahaya. Indonesia mencatat, saudara-saudara, dikatakan gini. Di dalam kompas.com, ya, tanggal 22 Juni, dampak corona, jumlah pengangguran tembus 12,7 juta. Dan kedepannya akan lebih banyak lagi. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang tergoncang untuk hal ini. Di dalam berita BBC dikatakan gini. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat. Ya saudara-saudara. Karena di Amerika sampai berita ini diturunkan 33,3 juta orang ya menganggur oleh karena dampak ini. Nah, apa yang saya mau katakan kepada krisis yang sedang terjadi ini, yang melanda dunia, seluruh dunia sedang menghadapi ini. Ya, bahkan negara-negara superpower seperti Amerika, ya, China dan negara-negara maju yang lain itu di dalam menanggulangi dampak akibat COVID-19 ini memerlukan triliunan dolar, ya saudara-saudara. Apa artinya saudara-saudara? Artinya produksi terhambat, ekspor impor terhambat, ketika daya beli masyarakat akhirnya berkurang, saudara-saudara, orang kehilangan pekerjaan, ya dampak sosialnya saudara-saudara akan terjadi di dalam masyarakat, kriminalitas akan bertambah, ya saudara-saudara, angka perceraian bertambah hari-hari ini, saudara dengar hal ini. Dan kalau ini tidak teratasi saudara-saudara, ini bisa menunjuk kepada satu resesi sosial yang sangat-sangat menakutkan terjadi. Kelaparan mungkin terjadi, bisa terjadi. Ya, perpecahan, peperangan bisa saja bisa terjadi. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara,
mari kita punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini sedang membuat sendi-sendi bernegara, sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial sedang goncang dan goyah. Kesulitan sedang ada di depan mata kita. Saya mengatakan ini bukan menakut-nakuti saudara. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hikmat dan tentu tetap percaya perlindungan Tuhan. Tapi karena topik pada malam hari ini merupakan kita akan membahas apakah COVID-19 ini merupakan tanda akhir zaman. Saya ingin menegaskan dan tidak memiliki keraguan untuk mengatakan ya. Nah, saya akan bahas bagian yang terakhir untuk ini. Saya ajak saudara-saudara buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang pertama saya akan ulangi buat Bapak Ibu saudara-saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ya. Dikatakan begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, saudara-saudara, akan menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita membahas COVID-19 ini apakah tanda kedatangan Tuhan, ya, akhir zaman atau tidak. Nah, saudara-saudara, berdasarkan nubuatan, ya, ilham Roh Kudus, inspirasi yang diberikan kepada Paulus untuk menerangkan tentang kedatangan Tuhan, Rasul Paulus mengambil satu analogi atau pencerahan datang dari Roh Kudus untuk menerangkan ini, yaitu bahwa hari Tuhan yang dikatakan seperti pencuri, ya, di mana seorang pun tidak tahu, tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kamu seharusnya tahu. Hari, detik, jamnya you tidak tahu. Tapi tanda-tandanya seharusnya you tahu. Artinya supaya kamu bisa siap, bisa berkarya, saudara-saudara, bisa hidup di dalam kebenaran, bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan sebagai sebuah kesempatan menjelang di mana semua tidak bisa. Makanya saudara-saudara, kalau kita nih nggak ngerti, hari Tuhan akan menjadi sebuah jerat. Orang terjerat, saudara-saudara. Itu artinya yang namanya terjerat seperti sebuah jebakan. Tidak bisa melakukan apa lagi, sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang lain lagi. Nah, saudara-saudara, akan menjadi hal yang menarik ketika kita tanya bagaimana COVID-19 ini, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah ternyata saudara-saudara, berbicara tentang hari Tuhan itu bukan cuma berbicara tentang momen di mana rapture, pengangkatan, bukan cuma itu. Hari Tuhan juga bukan cuma berbicara tentang bagaimana Tuhan datang pada kali yang kedua mengalahkan antikris, ya di perang yang disebut dengan perang Harmagedon. Momen hari Tuhan itu bukan cuma berbicara tentang misalnya persiapan untuk kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Tapi ternyata hari Tuhan lebih mengacu kepada masa di mana Tuhan akan membalas, Tuhan akan menyatakan murkanya yang disebut dengan masa tribulasi. Masa tribulasi merupakan masa di mana Tuhan akan menghukum dunia ini kepada orang yang ribuan tahun menolak Tuhan, ribuan tahun tidak mau percaya, ribuan tahun
ya saudara-saudara, menghina salib Kristus ribuan tahun, menganiaya umat Tuhan, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Saat itulah saudara-saudara bahwa Tuhan akan datang. Ya saudara-saudara, kita bersyukur umat Tuhan percaya bahwa kita akan mengalami pengangkatan. Ya saudara-saudara. Tetapi dikatakan bahwa hari Tuhan merupakan hari di mana ada kesusahan yang luar biasa. Satu kali Tuhan mengutip Yesaya pasal yang ke-61. Ada sesuatu yang menarik. Yesaya 61, saya akan baca buat saudara-saudara semua. Yesaya 61, ini dikutip oleh Tuhan seperti yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Jadi satu kali Tuhan mengambil satu kitab gulungan, ternyata gulungan kitab Yesaya, lalu dia membacakannya. Dan dia membacakannya seperti dia mengatakan bahwa hari ini telah digenapi, bahwa aku menggenapi apa yang aku baca. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan gini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Nah saudara-saudara, di kitab Lukas ternyata Tuhan mengutip cuma sampai untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada kata-kata yang tidak diungkapkan. Apa itu saudara-saudara? Dan hari pembalasan Allah kita. Kenapa saudara-saudara Tuhan tidak mengungkapkan statement ini dan hari pembalasan? Ternyata saudara-saudara ketika Tuhan datang, itu merupakan hari rahmat. Rahmat yang tidak terkira, kasih yang begitu besar yang diberikan oleh Bapa kepada dunia ini. Yang karena percaya kepada salib Kristus, orang bisa diterima, orang bisa diselamatkan. Ini berita baik. Tetapi saudara-saudara, berita baik ini kalau terus menerus orang menolak kebenaran terus menerus, maka saudara-saudara, statement yang mengatakan hari pembalasan Allah kita akan datang. Dan saya percaya saudara-saudara, inilah yang disebut dengan hari Tuhan. Di dalam perjanjian lama, hari Tuhan itu ada sebutan-sebutannya. Ya, saya akan bacakan secara cepat ya. Misalnya disebut dengan hari kesusahan bagi Yakub, 7 masa Daniel, siksaan yang dahsyat. Bahkan di dalam kitab Sefanya, saudara-saudara, itu banyak sekali dikatakan waktu kesesakan, waktu kegemasan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari pemusnahan, ya, hari sangkakala. Di dalam perjanjian baru, kalau saudara baca dan ketemu, setiap kali baca hari perjanjian baru tulisan-tulisan Paulus, kalau saudara ketemu dengan perkataan hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini berbicara tentang hari di mana Tuhan menyatakan murkanya. Sepanjang 7 tahun ini saudara-saudara, nanti akan terjadi masa kesusahan yang besar. Kitab Matius berkata siksaan yang dahsyat, bahkan siksaan yang dahsyat itu dikatakan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Saya pernah membandingkan bagaimana seberapa dahsyat kalau misalnya air bah yang didatangkan oleh Tuhan pada zaman Nuh itu tidak bisa sebanding dengan murka Tuhan yang akan dinyatakan. Wow, dan ternyata saudara-saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, mulai dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-18, maka saudara tidak temui lagi berita tentang gereja. Itu berita tentang bagaimana Tuhan menyatakan murkanya atas dunia ini. Dengan 7 meterai, dengan 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Makanya disebut dengan murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10 dikatakan siksaan yang dahsyat, kesukaran yang besar, saat penghakiman, murka anak domba. Itu yang disebut dengan hari Tuhan. Nah, berkaitan dengan 1 Tesalonika pasal yang ke-5, saudara-saudara. Jadi artinya hari Tuhan ini itu seperti
orang sakit bersalin. Nah, apa menariknya? Saya rasa saudara-saudara, ini satu karya yang luar biasa yang dicurahkan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Kita dibuat tercengang-cengang dengan analogi ini. Apa yang menarik? Saudara-saudara, orang mau melahirkan ya secara normal, maka saudara-saudara itu merupakan momentum yang membuat penderitaan yang sangat luar biasa terhadap ibu yang melahirkan. Kenapa saudara-saudara? Saudara bisa bayangkan kepala bayi lebih besar dari kepalan tangan saya harus keluar dari seorang wanita, keluar dari mulut rahim, dan itu sangat menyakitkan, sangat berbahaya. Dalam kondisi-kondisi tertentu seorang wanita melahirkan itu bisa meninggal dunia. Ya saudara-saudara. Nah, hari H di mana jabang bayi keluar, ya saudara-saudara, itu merupakan momentum yang paling sakit, paling menderita. Setelah bayi ini keluar, saudara-saudara, ternyata penderitaan yang begitu besar itu terlupakan. Kenapa saudara-saudara? Karena ada satu masa di mana masa sukacita. Kenapa? Karena sang bayi keluar, anaknya sudah diterima oleh ibunya dan sukacita luar biasa. Nah saudara-saudara, ini ada hal yang menarik. Kenapa? Karena ternyata sebelum bayi ini keluar, ya, seorang ibu itu akan mengalami tanda-tanda sebelum melahirkan. Ya, tanda pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, dan tentu paling terakhir itu pembukaan 10 atau mungkin 11, saya juga tidak begitu paham. Tapi paling tidak saya pernah baca soal ini. Ternyata sudah pembukaan 1 adalah robeknya mulut rahim 1 senti. Dan itu sangat sakit. Semakin pembukaan lebih, semakin pembukaan 2, pembukaan 3, itu semakin besar robeknya, saudara-saudara. Dan itu sangat sakit. Yang paling sakit, saudara-saudara, adalah pembukaan terakhir. Apa hubungannya dengan hari Tuhan? Hari Tuhan itu berbicara tentang murka Tuhan yang akan datang. Hukuman Allah yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat, saudara-saudara, di dalam penghakiman meterai, ada satu hukuman Allah yang menyebabkan 1/4 penduduk dunia meninggal. Coba, kita tidak bisa bayangkan, wah betapa dahsyatnya. Apakah perang? Saya tidak tahu. Apakah itu karena penyakit? Saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam penghukuman cawan, Alkitab mencatat ada hukuman Allah yang dicurahkan sampai 1/3 penduduk dunia itu mati. Apakah dengan perang nuklir dinyalakan atau ada penyakit yang sangat berbahaya? Bisa saja bisa terjadi, saudara-saudara. Saya tidak mau masuk dalam spekulasi penafsiran-penafsiran. Tapi yang pasti Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa pada masa murka Allah akan terjadi masa yang siksaan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kalau itu diibaratkan sebagai hari H di mana si jabang bayi keluar, maka saudara-saudara tentunya sebelum hari Tuhan ini harus ada masa-masa yang sulit yang mendatangi dunia. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, COVID-19, orang boleh mengatakan ini bukan tanda akhir zaman. Tapi kalau saya mau merendahkan hati, bahwa ini sedang melanda seluruh dunia dan kesulitan sedang terjadi. Saya tidak tahu dan mau menggambarkan apakah COVID-19 ini adalah pembukaan 5, pembukaan 7, atau pembukaan 9. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Tapi paling tidak ini merupakan tanda di mana kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Nah saudara-saudara yang kekasih jemaat peserta Petamburan Bible Study, saya rasa saya mau simpulkan bahwa apakah COVID-19 merupakan tanda kedatangan Tuhan? Mengacu kepada 1 Tesalonika pasal yang kelima, di mana dampak kesulitan penderitaan yang sedang mengglobal di seluruh dunia. Dengan data-data yang tadi saya sudah beberkan dengan klip yang saudara sudah lihat, maka sebagai seorang yang anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, seharusnya kita juga belajar untuk peka. Saya percaya Tuhan bisa berbicara langsung kepada saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, mari kita berjaga-jaga. Jangan sampai hari Tuhan saudara-saudara menjadi jerat. Ketika Tuhan datang mengangkat kita semua dan akhirnya semua sudah terlambat. Kita hidup mementingkan diri sendiri. Kita tidak menjadi orang yang setia, tidak loyal kepada gereja lokal kita, tidak loyal melayani.
tidak belajar memberi, tidak hidup di dalam kebenaran, dan ketika hari itu datang, kita seperti jerat, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya percaya saudara-saudara, setiap saudara hari ini yang mendengar boleh ya tergugah untuk mempersiapkan diri dengan baik. Percayalah, waktu kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, saudara bisa WA di nomor yang tertera di layar monitor saudara. Kalau ada kesempatan tentu kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi pada PBS di minggu depan. Shalom.